Shalom, selamat pagi buat anak didik teacher. Kali ini kita mau belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 dan 6. Oke, ambil bukunya, tematik 4. Sebelumnya, kamu sudah harus berdoa dulu. Pagi ini, memohon kekuatan dan Roh Kudus dari Tuhan agar bisa menerima pelajaran yang akan teacher jelaskan sebentar lagi ya, Nak. Oke. Coba ambil buku kamu. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pembelajaran 4 dan 6. Dalam buku kita, pembelajaran 4 dan 6, nanti buka bukunya di rumah halaman 63 sampai halaman 68. Sedangkan pembelajaran 6, ada, kamu lihat nanti dari halaman 73 sampai halaman 75. Kamu baca di rumah, oke? Mata pelajaran kita kali ini akan membahas bahasa Indonesia dan DPKN. Tujuan dari mata pelajaran kita kali ini ada 5 tujuan. Yang pertama, teacher mau memberikan tujuan yang pertama. Tujuan pertama ialah memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca. Tujuan yang kedua, menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila itu, menghubungkan tokohnya itu Letkol Boris dengan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu dia, Letkol Boris itu tidak semena-mena terhadap orang lain. Sedangkan tujuan yang ketiga, memberikan ide kesepakatan kelas supaya warga kelas mengamalkan sila kedua Pancasila. Yang keempat, menilai unsur cerita atau pesan moral menggunakan pendapat pribadi. Sedangkan yang kelima, membedakan sikap yang baik dan tidak baik dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nanti di rumah kamu baca halaman 63, membaca teks yang berjudul Terpujinya Tentara Kami. Ya. Tentara di situ ialah Letnan Kolonel atau disingkat dengan Letkol yang bernama Pak Boris. Jadi dia biasa dipanggil dengan sebutan Letkol Boris oleh warga desa. Pak Letkol Boris sering terjun langsung mendampingi pasukannya menangani daerah-daerah yang terdampak bencana alam. Sudah 3 bulan Pak Letkol Boris mendampingi warga desa di pengungsian. 3 bulan yang lalu gempa bumi hebat melanda desa kami. Para tentara dengan sigapnya mengevakuasi dari desa. Di situ Letkol Boris sebagai pimpinan yang memberikan perintah dan instruksi kepada anak buahnya. Mereka siap sedia membantu warga kapanpun dan dimanapun. Mengevakuasi jalur-jalur saat gunung meletus, menolong warga yang terkena longsor, atau menyelamatkan warga yang terkena banjir bandang. Apapun bencana alam yang terjadi di Indonesia ini, Letkol Boris pasti mau menolong sesama manusia yang mengalami bencana alam. Dari cerita itu, halaman 64 dan 65, kamu bisa menjawab pertanyaan tugas nanti yang teacher berikan, halaman 64 sampai halaman 65, nomor 1 sampai nomor 7. Dan kamu juga harus membaca teks yang berjudul Dokter dan Seorang Ayah, halaman 73.
Ya. Butir-butir Pancasila, sila kedua, kemarin teacher sudah jelaskan bahwa setiap manusia memiliki derajat, hak dan kewajiban yang sama antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketujuh, bangsa Indonesia menjadi bagian dari seluruh umat manusia di dunia. Karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Tugas kamu menjawab pertanyaan halaman 64, nomor 1 sampai nomor 7, kerjakan di buku paketnya. Halaman 64, ayo menjawab pertanyaan. Cobalah pertanyaan berikut berdasarkan cerita terpujinya tentara kami. Nomor 1, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Tokoh utama dalam cerita terpujinya tentara kami ialah Letnan Kolonel Boris. Yang kedua, adakah tokoh pendukung dalam cerita tersebut? Sebutkan. Warga desa, seluruh anak buah Letkol Boris, dan korban bencana alam. Nomor 3, siapakah tokoh aku dalam cerita tersebut? Aku ialah penulis. Yang keempat, apa yang dilakukan Letkol Boris agar lebih dekat dengan warga pengungsian? Ia ramah dan mau membacakan dongeng di saat anak-anak warga yang terkena bencana alam ingin tidur malam. Pertanyaan kelima, apa yang terjadi saat Letkol Boris mengevakuasi korban bencana gempa bumi di desa? Yang terjadi kadang-kadang banyak warga yang terkena bencana alam kehilangan nyawanya. Tapi ada juga yang merasakan sakit, ada yang masih hidup, merasakan luka-luka, dan mereka tinggal di pengungsian. Oke, itu ya. Nomor 6, hal-hal baik apa yang bisa kamu contoh dari Letkol Boris? Menolong dengan sepenuh hati. Itu ya, Nak. Letkol Boris mengamalkan Pancasila, sila kedua, terutama yaitu tidak semena-mena terhadap orang lain. Terus dia mencintai sesama manusia. Dan satu lagi, Letkol Boris itu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya. Nomor 7, tuliskan pendapatmu tentang sikap Letkol Boris pada kolom berikut. Kemudian sampaikan di depan kelas. Ya, sikapnya dari cerita tadi. Jadi kamu harus baca halaman 63 sampai halaman 64. Oke. Tugas berikutnya menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3 halaman 66. Kamu bisa melihat halaman 66 pertanyaan yang teacher akan jelaskan berikut. Seseorang yang bekerja seharusnya memiliki sikap melayani.
disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuliskan sikap nyata apa yang seharusnya dimiliki profesi berikut agar bersesuaian dengan sila kedua Pancasila. Gambar 1 nih, gambar 1 seorang guru. Sikap seorang guru yang sesuai dengan sila kedua Pancasila ialah apa? Ayo. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya. Terus satu lagi apa? Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Lalu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Karena setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Oke, nak? Gambar yang kedua, seorang dokter memeriksa pasiennya yang sedang sakit, yang sedang tidur. Bagaimana sikap dokter itu? Sikap dokter yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila kedua ialah mengembangkan sikap tenggang rasa. Iya, saling mencintai sesama manusia. Ya, benar. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya. Gambar di bawahnya, gambar ketiga, seorang bapak polisi mengatur jalannya lalu lintas. Sikapnya yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya. Dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Tugas berikutnya halaman 74 dan halaman 75, nomor 1 dan nomor 4. Itu hanya kamu beri tanda checklist saja. Tentukan apakah perilaku tersebut baik atau tidak. Beri tanda checklist benar pada kotak, tuliskan pendapatmu. Ya. Gambar 1. Membantu menyeberang jalan. Ya. Yang kedua, menyerobot antrian. Nah, itu tidak baik. Sebaiknya kamu antri. Gambar 3, halaman 75. Mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Perilaku tersebut baik atau tidak baik? Karena nanti kamu beri alasannya. Gambar keempat. Tangan yang berada di mobil membuang sampah sembarangan. Tidak pada tempatnya. Itu kamu beri tanda. Perilaku tersebut baik atau tidak baik. Karena ada garis kosong, kamu silakan isi dengan memberi alasan kamu secara pendapat pribadi. Oke.